ijazahnya Pak Jokowi hilang. Kok bisa? Gimana ceritanya? Nah, teman-teman, kita belakangan ini lagi dihebohkan kembali dengan isu lama yang muncul kembali soal ijazahnya Pak Joko Widodo. Yang lagi-lagi disebut palsu, yang lagi-lagi disebutkan Pak Jokowi ini tidak punya ijazah dan tidak lulus dari UGM ataupun sekolah SMA, SMP seperti itu. Itu kan menjadi narasi lama yang kembali lagi diungkit-ungkit gitu ya teman-teman ya. Menariknya lagi ini ada kabar kalau ijazahnya Pak Jokowi hilang. Hilang. Kok bisa? Ya kira-kira gimana ceritanya itu? Dan kali ini kita bakal ngebongkar fakta soal ijazahnya Pak Jokowi yang katanya palsu melalui banyak faktor, dan kali ini kita akan membongkar itu. Yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Kemarin kan sempat ramai itu ya, Pak Jokowi kumpulin advokat untuk mempermasalahkan penyebar hoax ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah sekarang ada pernyataan kontroversial dari Guru Besar Hukum Pidana UGM, Profesor Dr. Markus Priyo Gunarto. Nah beliau ini bikin statement katanya dulunya ijazah Pak Jokowi itu memang pernah ada, tapi sekarang tuh udah nggak ada katanya di arsip resmi UGM. Ya ini menurut gue sih jadi bikin masalah baru gitu. Kan pertanyaannya orang biasa aja, mahasiswa biasa gitu ya, arsipnya bisa dijaga sama kampus. Nah ini sekelas presiden kok bisa-bisanya nggak ada atau hilang gitu. Kan Pak Jokowi juga jadi mahasiswa bukan pas zaman perang. Kan kalau zaman perang mungkin aja tuh ijazahnya Pak Jokowi dibawa kabur sama penjajah. Ya gue yakin banget dengan pernyataan kayak begini tuh bisa bikin netizen jadi makin tambah curiga ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu. Oke, ya. Ini pernyataan dari seorang yang meragukan gitu ya adanya kehilangannya ijazahnya Pak Jokowi, yang itu juga sudah sempat diungkapkan oleh guru besarnya hukum di UGM. Katanya ijazahnya Pak Jokowi pernah ada tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu. Tapi ini ada komentar dari netizen yang cukup menarik menurutku teman-teman ya, dari Kak Tion Marion yang mengatakan perasaan ijazah asli itu yang pegang yang punya ijazah deh, bukan kampus. Iya juga ya. Ijazah saya yang pegang saya. Ya emang iya sih. Iya sih. Yang pegang saya punya ijazah nih. Iya saya yang punya yang asli. Fotokopian juga punya, legalisir. Saya juga pegang juga soal ijazah yang legalisir itu. Apakah pihak sekolah punya duplikatnya dari ijazah asli? Wah kalau itu sih kayak saya juga kurang paham ya gitu. Tapi setahu saya sih kalau memang ijazah asli itu yang pegang yang punya ijazah gitu. Dan kali ini kan yang jadi pertanyaannya katanya sempat ada tapi tidak ada gitu. Sekarang sudah tidak ada, barangkali tidak adanya karena sudah dipegang oleh Pak Joko Widodo gitu. Barangkali seperti itu. Tapi ya gimana kalau menurut kalian teman-teman? Soalnya masalah ijazah ini sudah pernah dibahas, sudah masuk pengadilan, tidak bisa dibuktikan, tapi tetap disuarakan lagi kayak gitu. Akan langsung untuk membahas video ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu pernyataan atau pemaparan dari Roy Suryo tentang hasil riset yang dia tunjukkan. Ini dia teman-teman. Sekarang yang menarik, foto yang ada dalam ijazah, dalam tanda kutip, yang disebar oleh kader partai sebar ijazah itu ternyata... Oke sebentar ya, nanti saya akan ambil materi dari fotonya ini dan kemudian foto ini ya. Ini nggak fair, saya mau katakan nggak fair. Kenapa? Karena sekalipun hitam putih, itu foto Roy Suryo ini jelas, ya, tidak banyak noise-nya dalam gambarnya, dan kemudian gambarnya sama-sama bagus. Dan setiap posisi wajah dari Roy Suryo masih terlihat erat, berbeda dengan foto Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini fotonya sudah banyak keriputnya, dan kemudian foto yang diambil ini Pak Jokowi masih muda, kemudian pakai kacamata lagi, kemudian ya fair, gambarnya ya. sangat-sangat rendah kualitasnya. Jadi kalau mau saya katakan, ini no fair. Nanti saya akan buktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini saya bisa bantah dan bisa buktikan 100% Pak Jokowi ijazahnya asli. Kita dengarkan dulu. Ternyata match atau tidak. Oke. Nanti ya, match atau not match teman-teman ya. Match dengan Jokowi. Mismatch ya? Mismatch, ada tidak match. Iya. Hasilnya nih. Tapi foto bapak match. Nah itu tadi, meskipun penglihatan kita seolah-olah lagi Oh, nggak mirip ya? Foto Pak Roy waktu muda kok kayak gini. sobat ini Oke, mereka mengatakan begini ya. Ternyata kita dengarkan dulu sebentar. jujur. Jadi Software ini jujur katanya. Dia mengatakan sekalipun pendapat kita melihat bahwa foto Roy Suryo masih muda dengan foto Roy Suryo sekarang itu berbeda,
Tapi software ini jujur, dia bisa mendeteksi bahwa itu adalah orang yang sama. Saya pun akan juga membuktikan kepada kalian bahwa software atau aplikasi yang akan saya gunakan sama canggihnya dengan punya Roy Suryo, dengan cara saya akan membuat match antara foto Roy Suryo yang masih muda dengan foto yang sudah tua, foto yang sekarang. Materi yang sama, foto yang sama yang dia pakai dalam softwarenya. Oke, jadi ini ada memang ada beberapa faktor yang mereka bawa ya, teman-teman semuanya, soal kepalsuan ijazahnya Pak Joko Widodo. Katanya kalau yang terbaru ya dari segi fontnya, katanya ini font belum muncul loh di tahun itu, padahal sudah muncul, mereka yang salah paham. Terus kemudian ada lagi nih yang dipermasalahkan soal foto, lah ini mukanya beda nih sama Pak Jokowi. Ya jelas iya dong. Dulu dan sekarang, saya pun ketika ada foto saya waktu kecil, saya masih bayi, itu jelas beda sama saya sekarang gitu. Ibaratnya kayak gitu teman-teman. Dan ini ada aplikasi yang katanya ini bisa membuktikan kalau orangnya sama. Dari dua foto ini bisa melihat kecocokan antar dua foto ini gitu. Dan ini ada seorang netizen juga yang bakal ngebongkar apakah benar. Mendingan kita tonton lagi. Yang pertama, pembuktian bahwa aplikasi yang saya pakai adalah aplikasi yang canggih dan akurat. Poin yang kedua adalah kita akan coba masukkan foto Pak Jokowi yang pakai kacamata dengan ini akan hasilnya sama, tidak akan match. Coba ya. Foto satu, saya akan pakai foto Pak Jokowi yang pakai kacamata. Ini aja, aku sudah pertajam sedikit gambarnya. Kemudian kita ambil gambar Bapak Jokowi yang ini misalnya. Hasilnya tidak match. Kalau merah itu tidak match teman-teman ya. Oke. Tidak match. Jadi bisa jadi sama ya. Ini software kita mendeteksi ya? hal yang sama. Nah, saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya bahwa itu kualitas gambar dan aksesoris yang dipakai di wajah itu sangat berpengaruh atas analisa yang dipakai. Makanya saya katakan kenapa tidak fair, tidak adil kalau Roy Suryo mengambil gambar Pak Jokowi pakai kacamata dengan ini dan kemudian dia yang gambarnya kualitasnya bagus sekalipun hitam putih dan tidak pakai aksesoris apa-apa. Nah, saya akan membuktikan. Coba, ini ada saya sudah masukkan, teman-teman. saya sudah edit foto yang dulu Roy Suryo yang tadi saya pakai stiker kacamata, kemudian gambarnya saya agak sedikit tambahkan noise. Kita akan lihat supaya fair kan teman-teman. Oke, ini pembuktian ya. Kalau seharusnya nih, melakukan riset seperti ini harus adil, harus bisa sama gambarnya, harus ya ini gak adil kan, fotonya udah lama sekali gak terlalu jelas dan kemudian pakai kacamata. Sekarang saya akan buktikan kepada kalian semua. Coba, saya sudah edit foto Roy Suryo pakai kacamata dan kemudian gambarnya saya blurkan teman-teman. Sebentar, saya blurkan ini, agak kaburkan sedikit, kemudian saya pakai gambarnya Roy Suryo ya. Nah, hasilnya akan seperti apa? Merah, tidak match teman-teman. Kalian bisa melihat bahwa aksesoris dan kualitas gambar itu berpengaruh ya. Nggak match. Kalau mau adil harus seperti ini dong Bang Roy Suryo ya. Harus seperti ini. Tidak match. Kalau sekali lagi saya masukkan foto yang sama tapi tidak saya pakaikan kacamata, foto yang sama tidak pakai kacamata, hasilnya akan match. Oke. Pertanyaannya, Bang, sekarang coba dong buktikan kalau foto ini, poin yang terakhir ya. Saya pikir penjelasan yang singkat ini bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa foto dalam Pak Jokowi itu di ijazahnya itu asli. Ini saya ajarkan teman-teman ya. Sini saya buktikan. Oke, yang pertama adalah agar supaya adil, saya akan cari, kan kemarin saya sudah dapat foto Pak Jokowi waktu nggak pakai kacamata. Terus nanti ada yang bilang, itu kan foto Pak Jokowi, berarti foto yang di dalam ijazah itu bisa jadi orang lain. Nah, sini saya jelaskan kepada kalian semua ya. Saya akan buka. Pertama saya mau menegaskan dulu bahwa foto yang tidak pakai kacamata ini adalah foto yang sama dengan foto di ijazah. Ini kan jelas teman-teman ya. Yang pertama saya akan ambil foto ijazah Pak Jokowi. Dan kemudian saya akan ambil foto yang Pak Jokowi sekarang. Hasilnya 93% match, cocok teman-teman ya. Yang ada di ijazah Pak Jokowi dengan foto Pak Jokowi masih muda. Wah, ini bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, tapi ini sudah jelas membantah argumennya Bung Roy Suryo nih. Yang tidak pakai kacamata, hasilnya 93%. Terus ada pertanyaan, Bang, lah itu pakai kacamata, kenapa dia bisa deteksi? Bisa, kalau perbedaan usianya tidak berbeda. Karena
aplikasinya akan sulit untuk mendeteksi wajah jika sudah ada perubahan usia. Karena ketika orang itu semakin bertambah tua, itu apalagi kalau ini ya, matanya ini akan semakin turun. Kalian bisa lihat mata Pak Jokowi sudah semakin redup, teman-teman. Karena keriput, ya itu akan semakin susah untuk dia mendeteksi. Tapi ini masih dalam rentang waktu yang sama, ya, fotonya masih dalam usia yang sama. Aduh, goyang lagi teman-teman, sorry. Saya akan buka lagi. Ini menarik sekali teman-teman ya. Sebentar. Oh, ternyata gitu. Memang kalau kita melihat dari yang dijelaskan Bung Roy tadi ya, memang agak tidak fair ya ketika Bung Roy menggunakan foto yang jelas dan meskipun tadi hitam putih gitu ya, tapi itu bersih. Beda dengan foto yang diambil, fotonya Pak Jokowi yang diambil gitu. Banyak noise-nya, terus hitam putih pula, pakai kacamata juga gitu. Sedangkan foto perbandingannya yang dibandingkan itu dengan Pak Jokowi saat ini, yang mana sudah keriput, sudah ada kerutan-kerutan maksudnya ya, sudah ada kerutan-kerutan seperti itu, jelas akan susah. Ini menarik teman-teman. Tapi selain Bung Roy ada lagi orang yang biasa juga menggaungkan soal ijazah palsunya Pak Joko Widodo. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diaku oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Selain foto, terus kemudian ada lagi font. Terus saat ini Dr. Tifa mempermasalahkan soal pembimbing skripsinya Pak Joko Widodo. Ada aja ya, kok bisa ada aja gitu. Tapi ngomong-ngomong Dr. Tifa ya, selain Dr. Tifa ini membicarakan ijazahnya Pak Joko Widodo, ijazah Dr. Tifa sendiri juga dipertanyakan tuh. Mendingan daripada ngurusin ijazahnya orang lain, klarifikasi dulu deh ijazahnya sendiri ya. Betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh pandangan pendapat dari Universitas Pak Gadjah Joko Widodo. Mada. Oke, ada pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika di rumahnya soal ijazahnya. Yang mana Pak Jokowi menegaskan lagi kalau ijazah itu dikeluarkan oleh UGM gitu. Dan memang kali ini ada tindakan tegas dari Pak Jokowi ya. Kalau sebelum-sebelumnya Pak Jokowi diam gitu ya. Kali ini ada tindakan tegas dari Pak Joko Widodo. Pertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Pada hari ini, terima kasih pada teman-teman media semua sudah hadir. Pada hari ini kita ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, bahwa mengenai khususnya berita-berita di luar sana yang sedang ramai di sosial media mengenai tuduhan-tuduhan kepada Bapak Joko Widodo mengenai ijazah beliau yang dituduh palsu. Jadi pertama-tama kami sampaikan dengan tegas dulu bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesalkan. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan juga Bapak Rektor sendiri sudah mengonfirmasi hal tersebut. Dan selain pada itu juga sudah pernah berkali-kali ijazah Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia.
pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali. Kami alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah sehubungan dengan isu-isu yang beredar di kalangan publik, terutama di sosial media, mengenai rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazah ini adalah ijazah tanda kelulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear. Saya hanya memberikan sedikit komentar pada wisuda ini, dan saya juga berharap bahwa dengan adanya event seperti ini berarti sudah clear, masalah ijazah sudah tidak lagi dipersoalkan, karena kami benar-benar adalah satu angkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau masuk tahun 1980 bersama dengan kami, dan di wisuda juga bareng dengan kami tahun 1985. Dan wisuda di UGM ini tidak satu kali wisuda, jadi tergantung dia melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa sampai dengan pendadaran selesai. Setelah itu baru di wisuda. Ada yang mungkin belum melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa, itu di wisuda setelah itu. Jadi ada yang tahun 1985, ada yang tahun 1985. Jangan dipermasalahkan masalah itu. Ya, kami tegaskan sekali lagi bahwa saya adalah saksi hidup, dan saya sebagai teman dari Insinyur Joko Widodo 1985. Tuh, teman-teman sudah ada tuh temannya Pak Joko Widodo yang pada akhirnya speak up kalau Pak Jokowi ini temannya sewaktu di UGM dulu. Kira-kira gimana? Apakah ada lagi nih narasi-narasi lagi yang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu? Coba, ayo, masih ada lagi nggak? Atau masih mau mengada-ngada lagi? Soalnya dari yang sudah terlewati gitu ya, kayak hal remeh yang mereka jadikan alasan dengan menyebut ijazahnya Pak Jokowi ini palsu gitu. Ya udah deh teman-teman, sebagai penutup video kita hari ini mendingan kita cari yang happy-happy aja gitu kali ya. Karena kali ini aku mau ngasih tunjukin kalian sesuatu hal yang mungkin bakal menarik menurut kalian. Ini dia. Pak Rano Karno ungkap rencana adaptasi Sidul ke versi animasi. Oke. Jadi teman-temanku semuanya, belakangan ini kan kita lagi dibuat kagum sama karya anak bangsa. Animasi, film animasi yang berjudul Jumbo itu sudah mendapatkan penayangan per hari ini sih ya, per tanggal 14 gitu ya. Ini mencapai 2 juta penayangan gitu. Dan ini tiba-tiba Bang Dul, Wakil Gubernur Jakarta gitu ya, itu mengatakan mau mengadaptasi Sidul ke animasi. Kenapa Bang Dul? Apakah mau mengikuti jejaknya Jumbo? Tapi kalau Jumbo ini kan bukan adaptasi ya, memang film gitu ya, rencananya film gitu. Tapi daripada mikirin animasi, mending ngurusin daerahnya dulu deh Bang Dul. Kira-kira gimana nih menurut kalian teman-teman semuanya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.